Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua ada informasi menarik dari Sky. Ini wawancara Sky dengan Cafe Solhekol. Ada informasi terkait dengan Sir Jim Ratcliffe yang dikabarkan akan segera diresmikan menjadi pemilik minoritas dari Manchester United. Kabarnya tidak akan terjadi di hari Senin karena hari Senin akan menjadi hari pemakaman dari Sir Bobby Charlton, legenda luar biasa dari Manchester United. Sebelum dibahas lebih lanjut, gue akan artikan wawancara dari Sky. Ini dia. Ya, ini Cafe Sohekol bergabung dengan kita dan analisa tentang situasi dengan Erik ten Hag juga nih. Ya, menurut Cafe Sohekol, Manchester United akan bermain menghadapi Luton di hari Sabtu sore. Setelah itu akan ada international break ternyata. Jadi Manchester United belum akan bermain selama 2 pekan. Dan ya, ada informasi dari radio, apakah ini waktu untuk Erik ten Hag meninggalkan Manchester United karena telah kalah 9 dari 17 pertandingan. Saat ini posisinya sedang dalam tekanan. Dan perspektif lainnya, Manchester United tidak ada rencana untuk mengganti manajernya. Dan ya, banyak ketidakpastian di klub karena siapa yang akan meninggalkan klub, karena situasi takeover ini juga masih belum jelas. Sudah 12 bulan. Dan posisi dari Erik ten Hag ini sebenarnya sangat aman. Mereka memiliki kontrak, mereka memiliki klausul. Jadi tidak mudah untuk disingkirkan begitu saja. Jadi tidak mudah bagi Manchester United juga. Dan Erik ten Hag masa depannya sebenarnya juga masih belum jelas, tapi situasi di Manchester United semuanya juga masih tidak jelas. Nah, ini ada update terkait dengan proses takeover. Menurut Cafe Solhekol, sekarang hari sudah ditentukan untuk mengumumkan Sir Jim Ratcliffe dan juga Ineos akan membeli 25% kepemilikan Manchester United. Dan ini merupakan perkembangan yang sangat signifikan, dan kita akan melihat bagaimana ada football komite yang akan mengatur klub. Beberapa orang di sana, Joe Glazer disebutkan juga akan masuk di dalam komite, termasuk juga Sir Bradford ya, dan juga Sir Jim Ratcliffe. Dan mereka juga akan membahas tentang masa depan Erik ten Hag, infrastruktur, Old Trafford, Januari transfer window, dan mengenai pengumuman Sir Jim Ratcliffe membeli kepemilikan 25% Manchester United. Ini harus diatur dengan hati-hati ya. Mungkin akan diumumkan pekan ini, tapi tidak yakin tentang hal itu. Mungkin lebih masuk akal untuk mengumumkannya di international break. Dan tentu saja ada pemakaman Sir Bobby Charlton di hari Senin. Jadi Manchester United harus berpikir tentang hal tersebut secara hati-hati. Tapi akan sangat jelas ya, Sir Jim Ratcliffe akan masuk ke Manchester United dalam waktu segera. Dan dia akan memiliki kontrol di operasi sepak bola atau football operation dari Manchester United. Dan ada pertanyaan juga terkait dengan situasi Jadon Sancho. Ini menarik, ditanyakan juga oleh Sky ya. Ya, kalau Anda merupakan orang yang menghabiskan banyak uang untuk Manchester United ya, dan tentu saja Anda akan melihat apa yang terjadi dengan Jadon Sancho. Ya, pemain ini merupakan mantan pemain tim nasional Inggris. Ketika bermain di Dortmund, dia menjadi pemain muda terbaik di dunia. Gajinya sangat tinggi sekali. Dan dia sekarang tidak bergabung dengan tim utama Manchester United, makan siang dengan tim berbeda di Carrington.
Dan semua ini karena dia ada masalah dengan Erik ten Hag. Dia tidak atau belum mengucapkan maaf ya ke Erik ten Hag. Dan Sir Jim Ratcliffe mungkin akan berusaha untuk mencari solusi di masalah ini. Ada dua hal, mungkin Jadon Sancho akan cabut di bulan Januari, atau Sir Bradsworth dan juga Sir Jim Ratcliffe memanggil Erik ten Hag dan juga Jadon Sancho secara bersama-sama mengatakan, ayo kita selesaikan masalah ini karena ini tidak bisa berlanjut. Dan juga Sir Jim Ratcliffe akan memiliki tugas yang sangat sulit untuk bisa memenangkan fans di Manchester United, karena pekan ini juga akan ada protes, akan ada demonstrasi di fans Manchester United. Mereka akan protes karena mereka menginginkan penjualan yang penuh untuk Manchester United dan mereka tidak ingin hanya pembelian 25% saja. Ini sangat berpengaruh ke masa depan dari klub itu sendiri. Dan situasi dari Erik ten Hag, situasi tentang performa para pemain, apakah pemain ini benar-benar bermain untuk Erik ten Hag? Apakah mereka percaya ke manajer? Menurut Cafe Solekel ada beberapa elemen di dressing room yang tidak percaya ke Erik ten Hag. Tapi ini juga situasi yang sama di klub-klub lain di Inggris juga. Situasi Jadon Sancho ini mengakibatkan perpecahan di dressing room. Ada informasi dari dressing room yang mengatakan kalau problem dari Erik ten Hag adalah too much stick, not enough carrot. Jadi terlalu banyak tekanan, tidak cukup pujian, kurang lebih demikian. Itu tadi yang dikatakan oleh Cafe Solekel, mengatakan juga mungkin marah ataupun juga kritikan ini penting, tapi pujian juga penting. Ini yang dikatakan oleh Cafe Solekel. Dan ini mungkin situasi Erik ten Hag yang harus dilakukan terkait dengan dressing room Manchester United. Dari hal yang terakhir dulu itu tadi wawancara dengan Cafe Solekel. Ole Gunnar Solskjaer sistem manajemennya berbeda. Sering disebutkan dia lebih soft. Tentu saja performa luar biasa dari Manchester United selama sekitar 3 musim ya, kurang lebih peringkat ke-3, peringkat ke-2 sebelum akhirnya kolaps di setengah musim terakhir dari Ole Gunnar Solskjaer. Erik ten Hag tentu saja punya karakter yang berbeda, sama juga karakter yang berbeda dari Jose Mourinho, dari Louis van Gaal. Justru kalau gue lihat apa yang terjadi di dressing room Manchester United, pemain terlalu soft, terlalu manja. Dengan hal-hal yang sedikit lebih tegas, mereka komplain. Dengan hal-hal yang terjadi dengan contoh Jadon Sancho saat ini, mereka juga menurut gue begini, mereka adalah pemain profesional. Sudah, terapkan apa yang manajer inginkan, proyek yang manajer ingin bangun, masuk ke dalamnya. Kalau seandainya mereka tidak sepakat menurut gue pintu terbuka selalu ada gitu loh. Karena memang tidak sepenuhnya situasi ini akan kondusif. Dan sering gue tekankan, inilah proses yang masih terus berlangsung di Manchester United. Erik ten Hag baru saja menyelesaikan musim pertamanya, memasuki musim keduanya dengan situasi yang sangat sulit, banyak ketidakpastian juga. Bagaimana kepemilikan dari Manchester United yang masih simpang siur, belum diresmikan. Setelah diresmikan tentu saja nanti akan ada langkah-langkah yang terjadi. Fabrizio Romano mengatakan kalau Jean-Claude Blanc, mantan CEO dari Juventus yang juga pernah menjadi board di PSG dengan pengalaman yang luar biasa, dikabarkan akan masuk ke jajaran manajemen Manchester United. Kabarnya CEO akan dijabat oleh Jean-Claude Blanc. Setelah CEO ditunjuk, pastinya juga akan ada perubahan di bawah-bawahnya direktur dari klub. John Murtough dikabarkan juga akan diganti, Paul Mitchell siap masuk, dan setelah perubahan itu terjadi pastinya juga akan ada perubahan-perubahan lainnya di bawah. Dan menurut gua musim ini akan menjadi musim yang banyak perubahan juga di Manchester United, dan itu akan berpengaruh di atas lapangan. Contoh, di bulan Januari transfer window tidak ada. Transfer window
itu bukan cuma pemain datang, tapi pemain keluar. Mungkin hanya akan ada satu pemain ya, artinya tidak banyak. Jadon Sancho menjadi salah satu calon yang akan keluar kalau solusi bisa ditemukan. Artinya solusi untuk mengeluarkan Jadon Sancho ya, karena butuh klub yang siap untuk menampung, mampu untuk membayar. Ini tidak mudah karena gaji dari Jadon Sancho saja sedemikian tinggi ya kan, dan bagaimana situasi saat ini pastinya juga akan menjadi pertimbangan bagi klub-klub lainnya. Informasi lain yang tadi disampaikan oleh Cafe Solhekol yang menurut gue juga menarik adalah bagaimana situasi status dari Erik ten Hag yang mayoritas masih aman berada di Manchester United. Dan menurut gue memang begini, ada banyak komentar di kolom komen, terima kasih Sobat Football United yang ya mempertanyakan situasi dengan Erik ten Hag tidak bisa menerapkan permainan ini dan itu. Tapi sering gue katakan ya, memainkan ini dan itu taktik strategi yang bagus dan lain-lain. Masalah utama, fundamentalnya adalah situasi di dressing room. Bisa tidak dia kuasai. Dan untuk menguasai menurut gue juga tidak mudah. Bagaimana elemen-elemen deadwood, katakanlah demikian, dari tim sebelumnya, dari squad sebelumnya, ini masih banyak terjadi di dressing room. Di musim pertama ada situasi dengan Cristiano Ronaldo, ada situasi dengan Marcus Rashford. Dan musim ini ternyata ada seorang Jadon Sancho, pergantian kapten, pergantian penjaga gawang yang ya David De Gea merupakan salah seorang legenda, tentu saja tidak mudah menggantinya. Dan dengan situasi pergantian yang menurut gue juga tidak mulus-mulus saja, ini kan pasti menimbulkan semacam kayak rongga di dressing room yang harus ditambal, dan ini semua ada prosesnya. Belum lagi situasi cedera pemain, sampai 16 pemain cedera, dan ini menghambat progres yang terjadi di awal musim. Kesimpang siuran pemilik ya kan, dan lain-lain. Menurut gue ini mempengaruhi performa dari skuad Manchester United terutama di awal-awal musim. Tapi kalau dilihat agak sedikit lebih detail, bagaimana Manchester United bisa sebenarnya memainkan sepak bola yang bagus, dipraktekkan terakhir tentu saja ketika menghadapi FC Copenhagen di Denmark, yang ya sayang sekali ada kontroversi kartu merah, kontroversi penalti yang sangat berpengaruh ke permainan di atas lapangan. Walaupun demikian menurut gue secara rata-rata, terlepas dari hasil Manchester United kalah 10 pemain, what can you say, penampilannya oke. Bahkan disebutkan ini merupakan menit-menit terbaik sejauh ini di musim ini. Padahal skuad dari Manchester United masih belum sepenuhnya komplit. Dan kalau seandainya memang diganti, siapa yang akan menggantikan? Zinedine Zidane, De Zerbi, siapa? You name it. Menurut gue, apakah ada jaminan? Sekali lagi, kalau pendapatnya hanya ya coba saja, semua juga ya pasti sangat mudah sekali ya mengatakan hal demikian. Nanti kalau gagal lagi, ganti lagi. Selama 10 tahun terakhir, siklus seperti itu sudah terjadi. Dan menurut gue sudah waktunya pola pikir seperti itu dihentikan. Sudah waktunya saat ini bagaimana bisa memberikan waktu dan juga support yang memadai, bahkan juga maksimal kepada sang manajer. Biarkanlah dia berproses, paling tidak sampai dengan kontraknya selesai. Mungkin ada juga pendapat yang mengatakan biarkan saja sampai terus degradasi dan lain-lain. Ya menurut gue tuh bukan komentar yang smart ya, tapi menurut gue juga penting untuk melihat bagaimana situasi dengan klub lain. Contohnya Liverpool, mereka juga memberikan support dan waktu yang bagus untuk Jurgen Klopp. Mikel Arteta dengan Arsenal yang saat ini tampil luar biasa pun juga demikian. Ya, itu bagian dari perjalanan sih, support dan juga waktu untuk manajer. Dan ya menarik untuk diikuti apakah pekan ini ya, artinya bukan pekan ini tapi pekan depan, karena ada international break. Kalau dari sisi komunikasi, ini waktu yang tepat karena Manchester United tidak ada pertandingan ya. Dan untuk mengumumkan sesuatu yang besar terkait dengan situasi klub, ini tidak akan mengganggu pemberitaan dalam tanda kutip yang lain. Menurut gua besar kemungkinan ya ini akan diumumkan setelah pemakaman dari Sir Bobby Charlton, karena pastinya tidak ingin ada intervensi terkait dengan pemakaman Sir Bobby Charlton, legenda dari Manchester United yang juga sangat luar biasa. Mungkin setelahnya nih. Dan yang patut dinantikan juga ya pertanyaan-pertanyaan apa yang akan dilakukan oleh Sir Jim Ratcliffe, bagaimana dia akan melakukannya, budget
transfer untuk musim dingin, untuk musim panas, perbaikan infrastruktur dari stadion akan seperti apa, perbaikan dari fasilitas latihan di Carrington akan seperti apa, orang-orang yang akan diganti, orang-orang yang akan masuk siapa saja, bagaimana visi dia selanjutnya bagi Manchester United. Perlu juga diperjelas siapa yang akan mengambil keputusan pada saat akhirnya nanti di hal-hal yang penting di Manchester United, apakah di tangan Sir Jim Ratcliffe ataukah masih terus di Glazer. Hal-hal seperti itu menurut gue butuh penjelasan, karena kalau situasinya tidak berubah maka hanya seperti kayak kulitnya saja yang berganti tapi isinya tidak berganti, dan ya gue harapkan tidak demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Seperti biasa kalau ada komentar lain bisa drop di kolom komen. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.